Oke, tentang Anies dan masa depan politik Anies dan Ganjar ya. Kan Anies narasinya kan perubahan dan bahkan setelah pemilu kan, setelah hasil quick count muncul kan dia tetap stay dengan perubahan gitu. Stick dengan perubahan. Tapi kan kita tahu ada Surya Paloh bertemu Pak Jokowi, terus ada wacana tentang PKB juga akan merapat dan seterusnya gitu. Partai-partai pendukung Anies merotoli gitu loh. Di sisi lain, Ganjar masih tetap dengan narasi tentang kecurangan ya, bahwa ini adalah sesuatu yang perlu diinvestigasi lah. Pak Ganjar malah justru minta supaya DPR menggulirkan hak angket ya, misalnya kayak gitu. Terus ada relawannya yang juga menyuarakan soal kecurangan Pilpres. Di sisi lain PDIP juga menyuarakan tentang oposisi, gitu ya. Jadi ini soal kecurangan dan oposisi. Nah, menurut Mr. Q gimana melihat dua tokoh ini? Oke, satu-satu ya. Ya. Kita mulai dari siapa? Anies dulu atau Ganjar dulu? Anies dulu boleh. Anies ya. Berdasarkan abjad kan? Iya. Sekaligus berdasarkan urutan suara. Oh iya betul. Emang Anda percaya suara saya segitu? Kalau untuk wawancaranya bukan dengan Ganjar loh, karena dia nggak akan terima ditaruh di belakang. Emang Anda percaya dengan suara saya segitu? Anomali. Jadi kalau Anies Baswedan, hemat saya kita dari pernyataan yang ada, dia sudah mengatakan bahwa saya akan tetap berada di garis oposisi atau garis, saya lupa persisnya apa, yang intinya itu implikasinya itu adalah dia tetap di perubahan lah. Jadi kalau kembali kepada teori struktur suara, teori kolam suara, kelihatannya dia ini tetap mau merawat kolam suara perubahan. Yang selama ini memang menjadi kolamnya Anies Baswedan. Kolam orang yang tidak puas dengan Pak Jokowi. Dan saya kira itu adalah pilihan yang sangat realistis ya. Sebagai seorang politisi, Anies ini kan nggak punya partai politik. Karena itu sandaran dia satu-satunya adalah konstituen. Politisi itu punya dua sandaran yang bisa dia pilih. Pertama partai politiknya, yang kedua konstituen. Nah, bagi mereka yang punya partai politik, misalnya kayak Pak Prabowo ya, kalah 2 kali 2014, 2019, dia masih punya sandaran partai politik. Dan kalau punya partai politik, hampir pasti punya konstituen juga gitu. Bahkan lebih jauh lagi, dia punya anggota DPR, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten kota. Karena itu posisi politiknya itu relatif kuat ya. Apalagi kalau partainya misalnya kayak Partai Gerindra menjadi pemenang nomor 2, nomor 3 misalnya, anggota DPR-nya kalau menurut banyak. Nomor 3 ya? Kalau menurut sekarang nomor 3. Ya. Tapi ini cerita mengenai 2014-2019. Nah, cerita yang sangat berbeda akan terjadi pada calon presiden yang bukan dan tidak punya partai politik. Ya. Nah, Anies masuk kategori ini. Dia nggak punya partai politik dia sendiri. Oke, dia punya 3 partai politik pendukung. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Tapi kan ini... Ada juga Partai Umat. Nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Karena pertama kan dari segi suara kan kecil. Yang kedua juga nggak lolos parliamentary threshold. Betul. Gitu. Nah, kalau bicara Nasdem, pemiliknya itu namanya Surya Paloh. Gitu. Kalau bicara PKB, pemiliknya namanya Muhaimin Iskandar. Kalau bicara PKS, ya anggaplah sekarang Ketua Majelis Syuro dan Presidennya lah. Begitu. Jadi Anies ini satu-satunya yang dia miliki itu hanya konstituen. Nah, kalau misalnya dia masuk ke dalam kabinet dan dia menjadi bagian dari cebong, maka dia akan kehilangan konstituen yang di belakang itu, gitu. Secara teoritis, gitu ya. Dan menurut saya sangat-sangat masuk di akal, gitu ya. Kecuali misalnya dia punya keberanian untuk melakukan eksperimen politik seperti Pak Prabowo. Tetapi pada hari ini saya melihat bahwa dia ini boleh dibilang merasa satu-satunya tokoh oposisi yang paling powerful, paling jelas, yang paling punya konstituen, yang bahkan sekalipun Ganjar itu nyerang-nyerang Jokowi, Ganjar itu tetap nggak ada di situ gitu loh. Ya, Ganjar ini nggak bisa dipersepsi sebagai orang yang kemudian menjadi bagian dari oposisi. Karena saya tetap melihat dari pendukungnya itu ya mayoritas tetap datangnya dari mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Kolam suara itu yang besar itu. Jadi kita mungkin akan melihat suatu perjalanan politik yang akan pisah jalan
antara mungkin Nasdem, PKB dengan Anies Baswedan. Yang mungkin akan tetap menjadi teman seiring sejalan adalah PKS. Karena PKS selama ini sudah menjadi oposisi, kemudian ke depan juga kelihatannya kalau menurut saya ya dari kacamata saya kecenderungannya mungkin PKS juga tetap akan di luar. Artinya dari sisi politik itu dia akan sejalan dengan Anies Baswedan gitu. Jadi teman sejatinya Anies dalam perjalanan politik itu sesungguhnya walaupun ada 3, yang sejati itu cuma 1 yaitu PKS. Yang secara sikap politik sama, yang kedua juga mau saya tambahkan secara sosiologi politik juga kurang lebih sama, yaitu kalangan santri yang yang orientasinya itu kepada keagamaan itu kuat, katakanlah begitu. Islam politik ya, sebutlah Islam politik. Nah, kalau bicara pisah jalan ini, pada hari ini saya kira sudah terjawab tuh dengan bukti bahwa Surya Paloh sudah ketemu dengan Pak Jokowi ya. Saya dengar pasca pertemuan dengan Pak Jokowi, Surya Paloh ngomongnya masih agak kritis. Tapi saya sampaikan begini, kita kalau bicara komunikasi politik, kita nggak boleh melihat satu snapshot saja ya, tapi kita harus lihat secara menyeluruh gitu, suatu serial, suatu tren, suatu trajektori. Jangan ngomongin saham lagi ya. Enggak, karena ini nggak relevan juga. Udah selesai, nggak ada angkanya soalnya ini nggak ada angkanya, nggak ada angkanya. Jadi kita tinggal lihat Surya Paloh, pernyataan dia pada hari ini, tetapi jangan cuma berhenti pada hari ini, kita lihat misalnya minggu depannya lagi. Lalu kita lihat pernyataan-pernyataan dari teman-teman Partai Nasdem, begitu. Apakah misalnya keras, vokal, atau misalnya adem. Lebih jauh lagi kita lihat misalnya Metro TV. Seperti apa nadanya? Apakah masih sama atau berubah setelah pertemuan kemarin? Yang jelas memang tidak mungkin juga tidak. Saya kan tadi pagi berdebat dengan teman saya Bang Effendi Ghazali di TV One. Dia mengatakan ini dualisme loh. Jokowi ngomong jembatan tapi Surya Paloh ngomong kritis gitu. Ya saya bilang nggak mungkin juga sih sebetulnya Surya Paloh langsung ujuk-ujuk ya muji-muji sejalan dengan Pak Jokowi. Dia pasti memerlukan proses transisi. Yang pasti saya bilang juga bahwa langkah politik itu jangan dilihat seperti lomba lari 100 meter. Satu garis lurus tek gitu. Dia harus dilihat sebagai sebuah permainan catur ya. Dia harus dilihat sebagai sebuah permainan catur di mana misalnya aktornya bukan cuma satu, bukan cuma raja, tapi juga ada menteri, ada bidak, ada kuda, ada pion, ada lajur, ada kuda, gitu. Kemudian ya dia nggak selalu main lurus aja, kadang dia kiri dulu, kanan dulu, gitu kan. Yang penting kita nggak boleh kehilangan bayangan mengenai sebetulnya tujuannya kemana. Nah kalau bicara tujuannya kemana, saya yakin Surya Paloh ini akan kembali lagi menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, apalagi kalau saya mau katakan begini, saya melihat Pak Surya itu mengajukan Anies sebetulnya lebih sebagai sebuah langkah taktis untuk mempertahankan atau meningkatkan suara Partai Nasdem. Begitu. Karena kalau dilihat dari ideologinya kan beda, kan. Pak Surya Paloh mau mengajukan Ganjar, itu punya PDI, identik dengan PDI. Dengan Prabowo punya Gerindra, gitu. Jadi opsi yang tersedia untuk mencari dongkrak antik itu nggak banyak gitu. Dongkrak antik itu maksudnya calon presiden yang bisa ngangkat suara ya, bisa memberikan efek ekor jas kepada Gerindra, kepada Nasdem itu nggak banyak. Praktis yang tersedia adalah Anies Baswedan. Soal kerumitan sejarah politik, ya kemudian kerumitan Anies posisinya dengan presiden, ya itu yang kemudian coba ditata, coba akrobat oleh Pak Surya Paloh. Gitu. Jadi in a way sebenarnya bisa juga disebut. Kan ada yang bilang Anies tanda kutip memanfaatkan Nasdem untuk jadi tiket supaya nyapres, tapi Nasdem juga memanfaatkan Anies gitu ya, untuk menaikkan suara Nasdem gitu ya. Ini ilmu biologi dasar zaman kita SMA yang disebut sebagai simbiose mutualistik itu. Ya, betul. Kalau satu arah kan parasistik kan gitu ya, kan. Di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang fisika, sekarang biologi. Biologi ya, itu dia. Dan biasanya kita dikoreksi, itu pelajaran bukan zaman SMA, tapi dari SMP juga udah dapat gitu ya. Ya tolong saya diingatkan ya, itu di kotil monokotil itu kapan?
Iya, ya, ada dulu ya. Ada itu. Pokoknya ada pelajaran-pelajaran yang kita semua ingat lah ya, setelah kita tua atau setelah sekian tahun kita meninggalkan bangku sekolah tuh ada yang kita ingat-ingat. Nah, menurut saya cerita yang sama juga terjadi pada kasus Muhaimin Iskandar dan PKB. Jadi Muhaimin itu maju calon presiden, wakil presiden itu tujuan utamanya itu bukan menang. Gitu. Tentu pengen menang, siapa tahu gitu kan. Tetapi saya kira Muhaimin juga sadar dan realistis bahwa menang itu bukan perkara yang gampang. Dan walaupun PKB itu partai yang paling jarang survei, ya, karena dia biasanya punya survei langitan, tanya dengan Kiai gitu ya. Memang sejarah saya ini di survei itu 20 tahun. Partai yang paling jarang survei itu namanya PKB. Iya, karena dia nggak konsul sama kita, lembaga survei. Dia konsulnya sama Kiai Khos. Kiai Khos, iya. Ngomong-ngomong soal Kiai, nggak jadi, nanti saya kena siu nanti, ini nanti di ruang terbatas saja lah, saya bercanda-bercanda mengenai Kiai, takut kualat lah nanti. Jadi, kalau bicara Muhaimin Iskandar dan PKB, menurut saya ceritanya itu sebetulnya sama dengan Surya Paloh. Jadi cerita pertama adalah menaikkan posisi tawar, yang kedua meningkatkan suara partai gitu. Karena ada teori efek ekor jas itu. Nah, menurut saya dalam kasus PKB, ya lagi-lagi itu berhasil gitu loh. Mirip dengan Pak Surya Paloh kan gitu. Malah lebih signifikan. Kita lihat suara PKB itu seingat saya naik dari sekitar 9% menjadi mungkin 11 bahkan bisa jadi 12% gitu. Itu penting sekali dan bagus sekali gitu. Nasdem relatif stabil malah ya. Relatif stabil. Ya. Kayaknya sih naik. Saya buat simulasi sendiri kayaknya naik gitu ya. Mungkin bisa salah hitung karena ini kan suaranya kan belum final. Tetapi saya ngelihat minimal paling tidak untuk kasus Nasdem kita bisa mengatakan dia nggak drop. Ya. Dia nggak drop begitu. Sementara dalam kasusnya PKB ini hampir pasti ini naik. Jadi menurut saya Caimin berhasil. Nah, PKB, Nahdlatul Ulama, apalagi Muhaimin Iskandar, itu nalurinya menjadi bagian dari pemerintahan. Gitu. Nah, bukti bahwa memang naluri mereka ini adalah elektoral, motif mereka ini adalah elektoral, ya menteri-menteri mereka nggak mereka tarik kok dari kabinet. Gitu. Even Nasdem yang istilahnya tinggal satu, karena 2 kena masalah hukum kan, dan penggantinya tidak ditunjuk oleh Pak Jokowi dari Partai Nasdem. Joni Plate yang mengganti Budi Aris Setiadi, bukan dari Nasdem. Dalam kasus Syahrul Yassin Limpo yang mengganti adalah Amran Sulaiman, bukan dari Nasdem. Ya, apalagi dalam kasus PKB menterinya utuh kok. Ida Fauzia masih. Kemudian siapa namanya? Menteri Desa yang kakaknya Caimin juga masih gitu. Jadi saya sih ngelihat trajektori ke depan ini memang Anies dan PKS itu nanti akan memilih jalan yang berbeda dengan Nasdem dan PKB. Nah, kita nggak usah ngomong 2024-2029 ya. Kita ngomong saja periode bulan Februari sampai dengan Oktober 2024. Sampai dengan akhir masa jabatan Pak Jokowi. Sebelum itu soal Anies yang sekarang menurut Mr. Q trajektorinya akan bersama PKS ya. Akan berpisah jalan dengan PKB dan Nasdem. Ini kan berarti Anies kayak semacam, ini soal citra diri Anies kan. Ini betul, kan jadi semacam kayak meneguhkan citra dia yang dekat dengan Islam politik jadinya. Ini kan padahal Anies kan pengen ke tengah sebenarnya kan. Anies kan menarasikan pengen diterima kalangan nasionalis apa. Tapi kalau kembali ke PKS lagi kan kayak self-fulfilling prophecy gitu loh. Oh, jadi gini, dia ini kan kayak ke tengah karena dia sadar bahwa untuk bisa menang Pilpres dia harus mendapatkan suara 50% lebih. Oke. Kan itu diktum dari konstitusi kita. Betul. Ya. Nah, kalau dia hanya berhenti pada kolam yang spesifik itu, dia tidak akan mungkin menang. Saya sering mengatakan begini, angka berapa sih Islam politik? Ya kita lihat aja angka elektabilitasnya Anies Baswedan. Waktu itu saya pernah mengatakan di sini kalau nggak salah 25%. Dan rasa-rasanya itu kan terbukti. Klop banget dengan hasil pemilu. Betul. Akurat lagi ya? Kalau gitu saya diam aja. Supaya jangan bikin kesalahan, diam aja. Diam aja. Oke, sorry. Kembali jadi 25% itu. Nah, ini kan strategi elektoral, kepentingan elektoral gitu. Nah, kalau kita bicara Anies ke depan, situasinya udah berbeda. Bukan lagi pemenangan, nggak ada kebutuhan dia untuk mendapatkan 50%. Yang jelas dia terbukti gagal dapat 50% itu. Dia cukup mendapatkan dukungan dari 25% itu saja. 25% dari 87% umat Islam kan
gede gitu loh. Siapa sih sekarang tokoh yang bisa mendapatkan dukungan seluas itu dan tercatat ya. Kelebihannya Mas Anies ini kan tercatat kan 25% kan begitu kan. Betul. Kalau yang lain kan klaim-klaim aja. Siapa Amin Rais gitu. Profesor doktor sehebat apapun. Wah, saya tokoh umat gitu kan. Berapa suara umat? Iya kan? Bisa nggak mengalahkan PAN? Kalah jauh. Kan tadinya PAN kan takut bahwa ini suaranya akan diambil oleh pendukungnya atau apa namanya tokoh besarnya pendirinya. Nah, menurut saya ini sebetulnya nih ada teori saya lagi yang terbukti benar nih. Jadi saya dulu ngomong sama teman-teman PAN, saya bilang kalau mau besar singkirkan Amin Rais. Karena Amin Rais itu adalah hantu bagi PAN. Jadi teori hantu ini namanya. Teori hantu. Nah, hantu karena suara PAN itu sulit besar karena dikungkung oleh citra diri Amin Rais dan popularitas Amin Rais yang memang angkanya itu segitu-segitu saja gitu loh. Itu kalau dalam psikologi ada teori psikologi ada Oedipus kompleks tuh. Nah, kenapa tuh Oedipus kompleks? Itu yang untuk orang bisa tumbuh dia harus membunuh figur ayah, father figure. Oh, oke. Jadi kalau dia masih dibayang-bayangi ayah dalam hal ini pendiri, dia nggak akan tumbuh. Kalau bisa untuk supaya tumbuh dia harus membunuh. Gini, kalau saya mengatakan begini, sebetulnya kalau bapaknya ini sangat populer nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bapaknya nggak populer, sementara ada dikumpulin terus dikekep terus sama si bapak itu, maka kemudian Anda rugi gitu loh, nggak bisa besar gitu. Dan orang yang berani untuk mengambil langkah itu adalah Zulkifli Hasan gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan pileg sebelumnya, saya melihat potensinya PAN ini naik dikit lah. Paling tidak suaranya nggak turun. Kan waktu itu ada ketakutan bahwa dengan keluarnya Amin Rais dan Amin Rais mendirikan partai sendiri, jangan-jangan separuh suara PAN misalnya hilang gitu. Nyatanya kan enggak. Partai Umat seingat saya di real count itu cuma dapat 0,6%, sementara PAN udah berapa? 6-7%. Gitu. Jadi ini agak keluar sedikit ya dari perbincangan. Tapi bagus tuh, teori hantu itu bagus. Ya, bagus dan benar. Bagus saja. Kalau buat saya itu bagus saja nggak cukup, harus benar juga. Iya, bila perlu teorinya jelek gitu ya, tapi benar. Daripada teorinya bagus tapi salah. Itu dia. Jadi tapi kalau kembali ke soal poin deh. Jadi poinnya, jadi gini, antara Anies dengan Amin Rais pada hari ini kita bisa mengatakan tokoh terdepan dari Islam politik atau dari umat Islam ini adalah Anies Baswedan, bukan Amin Rais. 2024 adalah the end of Amin Rais kalau menurut saya. Sudah terbukti bahwa ketika dia mendirikan partainya sendiri, sebetulnya postur Amin Rais itu kecambah aja itu. Kecambah. Dia bukan pohon besar. Dia bukan pohon yang gede, dia adalah kecambah. Jadi menurut saya mitos Amin Rais sebagai tokoh besar representasi umat Islam berakhir di tahun 2024. Iya. Penting juga ya kita. Ini penting ini. Penting ini. Senang saya. Menunjukkan bahwa Amin Rais itu kecil itu. Dan yang membuktikan bukan kita. Suara rakyat yang membuktikan. Iya, maksud saya membuktikan teori saya. Banyak teori saya benar loh ini. Iya, betul. Kalau teori hantu ini sebetulnya umurnya udah 10 tahun. Oke. Iya, akhirnya terbukti juga sekarang. Dulu sulit dibuktikan karena tidak ada ketua umum PAN yang berani istilahnya motong Amin Rais. Rekomendasi saya ini, rekomendasi politik saya ini, saya sudah berikan dari zamannya Pak Hatta Rajasa Maju, gitu. Tapi karena rasa nggak enak dan seterusnya, akhirnya yang berani justru Pak Zulkifli Hasan, yang waktu itu adalah besannya. Sekarang udah nggak lagi sih. Oke, kembali ke soal Anies lagi. Tadi kan yang kita menyimpang sedikit. Tadi kan Mr. Q mau ngomong soal Anies nanti sampai Oktober, terus setelah Oktober gitu kalau nggak salah. Ya, kalau setelah Oktober dia tidak, singkatnya begini, Anies itu kan tidak akan masuk ke dalam kabinet. Nah, konteksnya ini kan Pak Prabowo sebagai tokoh politik dan pemenang berkali-kali mengatakan bahwa saya akan merangkul, saya akan belajar, akan ikut apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bahwa semua yang bertarung itu akan masuk dalam kabinet. Gitu. Nah, mungkin teori ini berlaku untuk wakilnya Amin Rais, yaitu siapa? Wakil Amin Rais, wakilnya Anies Baswedan, yaitu Muhaimin Iskandar. Kita mungkin akan menyaksikan Caimin ya masuk ke dalam kabinet. Apalagi kan dia nggak jadi caleg kan karena dia cawapres kan gitu. Dia nggak punya jabatan formal di pemerintahan. Ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam kabinet. Tapi Anies akan tetap ada di luar. Nah, soal ke depan itu dia akan menempati posisi apa?
ya kita sekarang pantau saja jabatan-jabatan publik yang mungkin akan tersedia ke depan. Ya, kalau menteri enggak, ya apa mungkin misalnya dia maju pilkada kan gitu kan? Nah, mungkin saja kalau menurut saya Anies Baswedan akan maju pilkada. Di mana dia akan maju pilkada? Tentu kemungkinan pertama adalah DKI Jakarta, karena kan baru menjabat 1 kali. Betul. Dan pilkada itu rencananya kan akan diadakan pada bulan November. Jadi menurut saya tahun ini ya tahun ini. Jadi kalau misalnya ada pilkada Jakarta, maka salah satu kontender yang akan potensial maju ya bukan kontender, salah satu kontestan yang akan maju itu adalah Anies Baswedan gitu. Dia bukan kontender karena dia kan petahana sebetulnya kan gitu. Jadi dia adalah salah satu calon yang mungkin maju dengan catatan di Jakarta ini tidak ada perubahan undang-undang yang mengatur misalnya bahwa Jakarta itu akan ditunjuk misalnya oleh presiden, atau Jakarta misalnya akan dikepalai oleh seseorang dengan jabatan setingkat menteri gitu. Dan wacana ini saya kira sudah mulai dibicarakan ya. Sudah ada RUU-nya kan, RUU DKI ya, itu karena Jakarta bukan ibu kota, maka salah satu pasalnya kalau nggak salah kan dia akan ditunjuk oleh gubernur, akan ditunjuk oleh presiden berdasarkan pembicaraan atau persetujuan DPRD. Terus konsep aglomerasi Jakarta yang meliputi Cianjur, Jabodetabek, terus termasuk Cianjur itu akan dikepalai oleh Wapres. Aglomerasi itu loh. Jadi ini, saya nggak tahu seberapa akan disahkan gitu. Kalau disahkan tahun ini, berarti Anies nggak bisa maju dong. Jadi saya belum memikirkan terlalu jauh ya, apakah kemudian ini akan misalnya dipimpin oleh menteri atau gubernur, atau misalnya dipimpin oleh wakil presiden misalnya. Tapi yang penting buat saya adalah harus ada cara baru dalam melihat penanganan Jakarta. Dan Jakarta ini hemat saya, karena persoalan-persoalannya itu memang tidak cukup dengan wilayah yang ada sekarang saja. Karena banyak masalah di Jakarta ini, persoalan pokoknya itu ada di luar wilayah Jakarta. Soal banjir misalnya. Itu kita nggak bisa menyelesaikan masalah banjir hanya dengan menangani misalnya normalisasi sungai atau biopori misalnya di Jakarta, tetapi harus diruntut ke belakang, ke hulu sungainya. Dan itu ada di mana? Ada di Kabupaten Bogor. Gitu. Kemudian misalnya masalah polusi udara. Ya, tidak cukup hanya di Jakarta. Memang ada polusi yang besar karena kendaraan yang sangat banyak, karena misalnya ada ini dan itu. Tetapi kan kita juga tahu bahwa polusi itu kontribusinya antara misalnya pabrik. Pabrik ada di mana? Misalnya di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Belum lagi kalau ngomong misalnya, kalau memang namanya polusi itu dari kendaraan, kota Bekasi juga besar sekali gitu. Jadi singkatnya, solusi permasalahan di Jakarta ini menurut saya adalah dengan meng-KTP-kan air dan udara. Di Bogor dan di Bekasi. Kita DKI-kan mereka. Gitu. Jadi, dan nggak ada argumentasi lagi nanti. Angin nggak punya KTP. Iya, itu dia. Jadi ini jawaban terhadap Mas Anies. Iya. Jadi kita harus meng-KTP-kan Jakarta, mendki-kan angin di Bekasi dan air di Bogor itu. Gitu. Menarik. Jadi wilayahnya ini memang harus diperluas. Harus diperluas. Misalnya Tangerang Kota, Tangerang Selatan. Yang pasti Tangerang Selatan kalau menurut saya ya harus masuk wilayah Jakarta. Jadi kita nggak bisa mengharapkan bahwa penanganan Jakarta itu akan maksimal ketika misalnya persoalan pokoknya itu muaranya ada di wilayah yang lain. Memang DKI bisa sih memberikan anggaran untuk penanganan air misalnya, untuk membuat waduk, untuk membuat untuk menangani polusi misalnya. Tapi kan karena daerah berbeda dan komandonya berbeda, kan nggak ada jaminan bahwa itu dilaksanakan dengan benar. Tapi kenapa kita jadi ngomongin Jakarta ya? Anies. Oh iya, nggak, maksud saya kok kepanjangan itu. Kembali ke soal Anies saja. Jadi harus ini penting karena Jakarta adalah pusat. Iya, betul. Jakarta adalah kunci. Jadi posisi opsinya dia gubernur kalau memang masih ada pilgub ya, pilgub DKI. Kalau nggak ada, karena RUU-nya sudah disahkan tahun ini misalnya. Tetap bisa gubernur juga. Yang Islam politiknya kuat, misalnya Banten, misalnya Jawa Barat, itu wilayah-wilayah yang Islam politiknya kuat juga. Atau Sumatera Barat gitu misalnya. Ya. Atau Sumatera Barat, iya benar juga tuh. Kalau nggak salah kan Anies menang di sana. Ya, betul. Atau Gubernur Aceh misalnya, karena Anies di sana kan populer sekali. Bisa jadi. Cuman masalahnya kalau Sumatera Barat dan Aceh kan sulit untuk ke pentas nasional lagi. Baliknya susah karena populasinya kan kecil gitu. Yang memungkinkan sebetulnya Jawa Barat.
Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka dia akan memimpin daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, gitu. Dan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sekitar berapa? 18%. Itu cukup untuk nanti model 2029. Betul, maka akan terjadi sesuatu yang tidak terduga, bahwa Ridwan Kamil misalnya, yang saya proyeksikan akan maju kembali calon gubernur Jawa Barat untuk periode kedua, akan berhadapan dengan Anies Baswedan. Menarik itu. Menarik itu. Seru ini itu. Baru ini yang ngomong loh, belum ada. Belum ada, ya, betul. Ada. Saya kira jangan-jangan wah, nggak ada, itu baru ini aja. Memang kalau kita diskusi ini lain diskusinya. Jangan-jangan Anies juga tadinya nggak terpikir. Nggak terpikir ya? Bener juga. Bener juga ya. Jawa Barat aja deh gitu. Jawa Barat aja deh gitu. Oke, sekarang ini Anies sudah. Untuk sementara kita sampai di sinilah. Iya. Tentang Ganjar gimana? Ganjar ini ruang geraknya tentu lebih terbatas dibandingkan dengan Anies. Karena apa? Satu, dia kan nggak punya partai. Nanti di kolom komentar, dia orang PDI. Iya, yang dimaksud punya partai itu adalah pemilik partai. Iya. Yang pemilik partai kan Bu Mega gitu loh. Nah, dia mau kemana? Mau P3, sudah ada Sandi. Yang kedua, Ganjar nggak diterima di P3 oleh konstituen P3. Jadi berbagai survei itu menunjukkan bahwa di P3, Ganjar adalah pilihan terakhir. Engkau bukan pilihan, kalau kata Iwan Fals itu. Iya. Jadi pilihan pertama konstituen dari P3 itu adalah Prabowo. Nomor 2, Anies Baswedan. Gitu. Jadi Ganjar tuh nggak mungkin pindah ke P3. Dia harus tetap, dan dia nyangkutnya memang di PDI Perjuangan. Nah, kalau dia sudah di PDI Perjuangan, maka dia tergantung instruksi atau arahan atau skema politik yang ada di kepalanya Ibu Mega. Nah, pilihan ruang bagi Ganjar itu akan sangat terbatas kalau Bu Mega memutuskan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan pada fase 2024-2029. Mau kemana lagi dia? Mau balik ke Jawa Tengah? Udah nggak bisa, karena sudah 2 kali masa jabatan. Gitu. Menteri nggak bisa, karena PDI Perjuangan memilih untuk berada di luar pemerintahan. Gitu. Karena di antara semua kabupaten kota di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud cuma menang di Boyolali aja. Oh gitu ya? Iya. Menarik itu. Jokowi dilawan, kayak judul podcast di mana gitu. Saya pernah nonton ya. Ada judul podcast itu. Jokowi dilawan, hahaha gitu. Terus dipuji sama narsumnya. Itu judulnya bagus banget. Bagus banget gitu. Dan terbukti untuk diingat bahwa itu dilakukan sebelum coblosan itu ya? Iya, sebelum ya. Sebelum. Terbukti banget loh. Terbukti banget loh itu. Iya. Jadi di Jawa Tengah itu satu-satunya kabupaten kota Ganjar Mahfud menang itu ada di Boyolali. Semarang kalah. Solo apalagi kalah gitu. Walaupun ada gerakan daerah Pantura kalah semua. Oh, oke. Jangan ngeyel ya, kalah udah dibilang ngeyel. Mau Pantura, mau Selatan kalah. Jadi, walaupun misalnya ada gerakan Solo bukan Gibran. Kampanye akbar diselenggarakan di situ. Rakyat punya logikanya sendiri. Nah, itu yang merupakan sekali lagi indikator bahwa film Dirty Food atau Dirty Movie itu dia dirty movie karena cara berpikirnya kotor dan salah, itu adalah karena ya dia melupakan elemen paling dasar dalam voting behavior, bahwa yang mengambil keputusan dan berpikir itu adalah rakyat. Iya. Masa PJ segala macam yang dijadikan indikator penyimpangan atau penularan, kacau. Kacau itu. Iya. Jadi kembali ke soal Ganjar. Jadi kalau opsinya itu diskusi mengenai Ganjar ini nggak panjang. Iya. Kenapa? Ya istilah saya itu, kalau ibarat ibarat tabungan di bank, dia ini sekarang saldonya 0. Saldo dia yang kemarin itu, ya udah dia pakai buat pilpres, dan ternyata kan amsyong, gitu loh. Oke. Udah 0, dia ini balik ke titik 0. Apa sekarang yang dipunyai oleh Ganjar? Partai nggak punya. Kursi DPR nggak punya. Ya, partai nggak punya dalam arti bukan pemilik. Bukan gitu pemilik, bukan ketua ya kan? lah, Iya, bukan ketua. Suaranya udah modal sosialnya udah nggak bisa dipakai lagi, kemarin habis. Setelah di pilpres dia nomor bontot, gitu. Saking bontotnya dia sendiri nggak percaya kepada suara dia kan, gimana orang lain? Ya tapi kan kalau misalnya dalam kasus-kasus misalnya kan PDIP itu kan misalnya ada dulu Pak Jarod, nah, kan di DKI. Oh iya, bisa juga kan. Oke. Di gubernur di tempat lain. Tapi gitu. Pak Jarod itu kan begini, Pak Jarod itu kan ada sejarahnya, dia pernah calon anggota DPR dari Sumatera Utara. Proses-proses seperti itu nggak dialami oleh Mas Ganjar. Mas Ganjar itu kan karirnya sepenuhnya ada di Jawa Tengah. Dia calon anggota DPR di Jawa Tengah.
Misalnya nih ya, waktu anggota DPR dia di Lampung misalnya, mungkin dia bisa maju calon gubernur DPR Lampung. dapil Jawa Tengah. Iya. Tapi DPR pusat kan? Pusat, iya. Pusat, tapi dapilnya kan Jawa Tengah. Jadi gubernur, jadi kepala daerah di Jawa Tengah. Beda dengan Pak Jarod. Ya bisa aja sih dicoba. Bisa aja dicoba, misalnya dilihat ya provinsi yang penduduk Jawanya, suku Jawanya besar. Misalnya ya mengulangi jejaknya Pak Jarod jadi calon gubernur di Sumatera Utara. Bisa aja. Melawan Bobi, nah ini seru nih. Mungkin motifnya vendetta, gitu. Gua lawan lah Bobi, gitu kan. Kamu saya Bobi pasti maju sebagai calon gubernur, gitu. Dan misalnya maju di Lampung, orang Jawanya juga banyak. Tapi saya mau ngingetin loh, di 2 provinsi itu Ganjar juga kalah sama 02. Di Sumatera Utara kalah, di Lampung apalagi. Di Lampung suaranya 02 kalau nggak salah 58%, kalau nggak salah begitu. Tapi di Sumut PDIP tinggi. Nggak ingat saya, nggak hafal saya. Tapi intinya di situ yang menang juga tetap Prabowo Gibran. Gitu. Jadi resikonya besar juga, dan menurut saya Bu Mega juga udah punya udah ngambil pelajaran bahwa memajukan seseorang yang basisnya lemah itu juga nggak mudah gitu. Nah, kalau opsinya PDIP tidak oposisi tetapi merapat ke 02, gimana? Masuk, menurut saya dia akan potensial jadi menteri. Let's say menteri dalam negeri, menteri aparatur negara, misalnya pembinaan aparatur negara. Gitu. Oke. Ya. Jadi sebetulnya sekali lagi nasibnya Ganjar ini beda dengan Anies. Kalau Anies nasibnya itu di tangannya sendiri, masih punya pegangan dia. Kalau Ganjar betul-betul petugas partai. Karena dia sebagai anggota PDIP itu tergantung instruksi dari Bu Mega ya. Iya, gitu. Oke, terima kasih atas obrolannya Mr. Q. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.